Silakan Ibu Gembala untuk sharing firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami mendengar kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kami saat ini, Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan peneguhan di tahun ini untuk kami tetap kuat melalui firman, melalui kesaksian, itu akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami saat ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu ini Engkau urapi dengan urapan yang luar biasa. Engkau juga memberikan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Baik setiap telinga yang mendengar, Tuhan berkati biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, sebentar ya. Ya, shalom semuanya. Tetap semangat ya, Bu NN. Walaupun dalam keadaan apapun, Tuhan tetap baik ya. Ini saya di Amerika ini jamnya berubah lagi pagi ya. Jadi tadi saya pasang weker, katanya Fran hati-hati jam 4 pagi, jam 4 subuh ya. Ini kepala tadi bangun rasanya tung 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 gitu ya. Mau tidur lagi tapi nanti takut takut kebablas nanti tidak jadi Zoom ya. Nah, kalau kita dengar ibadah tadi, kesaksian tadi ya, kita tahu bahwa kekuatan Tuhan itu memang dahsyat, saudara ya. Tapi banyak hal kita itu seringkali sama Tuhan itu pesimis. Kita sudah negatif. Waktu kita kelihatan keadaan yang buruk, kita langsung pesimis ya. Kita langsung berpikir menyerah, menyerah ya. Dan kita langsung berpikir negatif, kita langsung takut, khawatir melihat realita. Karena memang faktanya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Seperti Bu NN tadi, Bu NN, bagaimana dia menghadapi tantangan ya. Mungkin waktu dia menghadapi semua ini keadaannya nggak bertambah baik. Padahal kalau dia cerita tadi dia itu orang yang taat loh. Nggak main-main ya, kalau saya lihat kalau dia konseling. Saya tahu orang yang taat sama orang yang agak keras, bebal itu kelihatan. Orang yang taat dalam keadaan apapun, dia tuh pasti berkata ya, aku tetap percaya, tetap berbuat baik. Lihat doa yang simple, doanya tidak perlu bertele-tele, tapi doanya cinta Yesus benci dosa. Dua kata ini aja bisa membalik keadaan dari yang tadinya nempel sama yang sana, sekarang nempel sama Bu NN. Lihat, itu semua kenapa? Karena Tuhan itu melihat keseriusan kita menjalani proses. Makanya hari ini jangan serius dengan masalah. Semakin kita serius dengan masalah, tidak serius sama Tuhan, proses ini nanti berputar-putar. Ya, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita itu hari ini yang ingin saya bahas, banyak orang tidak kuat. Karena yang pertama, hidupnya sudah pesimis, negatif. Tapi hari ini kekuatan hidup kita harus optimis dan positif. Katakan optimis positif. Tidak boleh pesimis negatif ya. Itu semua dicoret dalam hidup kita tahun 2026. Walaupun tantanganmu di tahun 2026, tantangan kita nggak semakin bertambah mudah. Tapi percayalah, kalau Tuhan di pihak saudara, siapa lawan saudara? Kita harus optimis. Saudara optimis apa? Kalau saudara optimis, usahamu pasti bangkit kembali, maka Tuhan yang akan berperang untuk melakukan apa yang kita optimisi, apa yang kita positif. Tapi kalau kita negatif, kita pesimis, ya Tuhan tidak akan melakukan sesuatu terobosan besar di tahun ini. Kenapa? Ya buat apa melakukan sesuatu yang besar, wong saudara sendiri pesimis, negatif sama Tuhan. Tapi walaupun kita belum melihat, kita percaya. Nah, kita buka dulu ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 17 sampai 18 ya. Saya tadi di dalam pesawat tiba-tiba pikiran saya, makanya kalau orang diem merenung ya, pikiran tuh bisa error loh saudara kadang-kadang ya. Kadang-kadang iblis bilang gini,
di pesawat tadi waktu saya di pesawat perjalanan 5 jam. Iblis bilang gini, lihat ya banyak orang walaupun ndak setia sama suaminya, hidupnya itu ya baik-baik kok, ndak apa-apa gitu ya. Walaupun dia hari ini ndak setia, ya buktinya banyak pernikahan kedua yang berhasil dan sebagainya. Itu selalu kata-kata seperti itu bisa terngiang, bisa dengar. Tiba-tiba waktu setengah mikir gitu, saya tiba-tiba iblis tuh bisa ingatkan si A gitu ya, si B. Nah tuh si A, si B hidupnya enak itu bahagia gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh baik, Tuhan tuh memang luar biasa. Memang firman itu seperti pedang benar-benar. Tuhan tuh bisa gini, baca Amsal 22 gitu ya. Tiba-tiba saya baca Amsal 22 ayat 1. Tuhan itu, saya kaget baca ayatnya. Yuk kita baca, saya baca sekilas saudara dengar supaya ini membuka mindset kita. Kenapa kita tidak boleh pesimis? Tuhan Firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu bilang gini, kamu hari ini, lihat ya, dulu kamu tidak punya nama baik. Sekarang dari proses yang cukup lama, menurut engkau cukup lama dan memang lama dan mungkin Engkau berkata, ya aku ini babak belur loh Tuhan. Aku ini mempertahankan keadilan, kebenaran. Tidak berlaku fasik, disuruh setia ya setia, disuruh ngampuni ya ngampuni. Tapi keadaan hidup, ya kalau kita lihat keadaan hidup mungkin ketika kita ada di dalam kebenaran Tuhan, keadaan tidak bertambah baik. Tapi Tuhan ingatkan saya, tadi di pesawat saya bilang, duh terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan bilang gini, jauh lebih mana baik mana. Dulu kamu baik-baik zona nyaman, tapi tidak punya nama baik di hadapanku, di hadapan orang banyak. Sekarang kamu punya nama baik. Dulu bukan ada evangelisnya, dulu sosialita Eli Kurniawati, sekarang evangelis Eli Kurniawati. Bukankah itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar? Ada kata besar, saya langsung, oh Tuhan terima kasih. Bukankah ini jauh kenyamananmu sama kekayaan besar yang aku berikan penilaian itu jauh lebih baik mana? Orang dunia melihat kenyamanan waktu kamu jadi sosialita, tapi waktu jadi evangelis dengan proses yang tidak mudah, itu ada nilainya lebih daripada kekayaan yang besar. Bahkan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mungkin sekarang engkau ditinggal cintanya suami, tidak dikasihi satu orang. Tapi kan kamu dikasihi banyak orang, itu kan lebih dari perak dan emas. Oh iya ya Tuhan, Tuhan itu baik. Saya bilang gini, kamu ini penilaianmu di hadapan kamu ini lebih daripada kekayaan besar, lebih daripada emas perak. Kamu sekarang punya nama baik, dikasihi orang, lihat kemana-mana. Pasti ada yang jemput kan? Oh iya ya, di Amerika ya dijemputi orang, ditraktiri orang, diajak jalan-jalan. Ya, orang jadi kenal saya. Saya juga tidak kenal siapa orang. Ternyata di mana-mana. Di Amerika ya diajak orang, di Bangkok ya diajak orang, dijemput orang, keluar pulau ke Manado, kemana aja sampai susternya anak saya bilang gini, Bu, apa namanya, grandma ini ya di mana-mana kok ada yang jemput, temannya grandma kok banyak katanya gitu. Di Singapura ya dijemput orang, ya pergi sama dia ke mana waktu kapan aku ke Jogja, dia lihat saya juga dijemput orang, ditraktir orang. Kok bisa ya grandma ini sampai di mana-mana punya kenalan. Nah, saya percaya hari ini jangan pernah berpikir yang buruk tentang keadaan hidup kita. Kita tidak akan pernah mengerti seperti Bu NN, apa yang Tuhan sudah sediakan kekayaan besar yang melebihi perak dan emas. Kita tidak pernah tahu. Lihat nanti orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Pasti orang yang optimis, yang positif, itu pasti melihat kekayaan yang besar, melebihi emas dan perak. Terus Tuhan itu bisa liatin saya di Amsal 11 ayat 20-nya. Amsal 22 ayat 5, tadi ayat 1. Tiba-tiba Tuhan bilang gini,
Amsal 22 ayat 5-nya. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Tuhan ingatkan gini, lihat ya, kamu tidak jadi serong. Kamu itu punya nilai lebih dari kekayaan yang besar emas perak. Tapi coba kalau kamu serong hatinya, seperti yang kamu pikirkan si A, tuh serong ya, menikah lagi, tidak setia. Lihat apa yang dialami. Enaknya cuma sesaat. Lah firmanku aja berkata, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Makanya dengan firman ini saya cuma mau pesan sponsor buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pasangannya lagi error, yang lagi tidak setia. Jangan dibales dengan serong hati. Pastikan posisi hati kita serong tuh tidak boleh melenceng. Ya, kalau kita istrinya siapa ya jangan serong, setia aja. Kenapa? Karena di situ punya nilai yang melebihi permata. Istri yang cakap melebihi permata. Connect lo sama ayat ini. Melebihi permata, melebihi kekayaan yang besar. Tapi kalau kita hari ini pilih kawin lagi, untung Bu Rere ada yang menasehati Bu siapa? Bu NN tadi ya, ada yang menasehati Ibu Santi sama saya. Coba kalau Ibu NN pacar lamanya yang belum menikah datang, itu kan sepertinya gayung bersambut ya, apa namanya istilahnya. Itu seperti buka celah juga. Jalan terbuka lebar. Yang sini suami error, ini mantan pacar, belum menikah lagi, datang dengan kata-kata yang manis. Mungkin suami sendiri datang dengan kata-kata yang menjengkelkan. Untung tetap kuat. Coba hari ini kalau tidak kuat, itu tidak main-main loh. Ada duri dan perangkap. Jadi ketika saya baca ayat ini, makanya jadi orang yang setia dengan pasangan, itu bukan bego, bukan blow on. Bu NN hari ini menikmati kekayaan yang besar. Saya terlalu percaya dia menikmati permata melebihi nilai permata di mata Tuhan. Bayangin kalau kita punya value melebihi permata, kita jadi permatanya Tuhan, maka kita percaya kekayaan besar yang namanya emas dan perak itu pasti kita nikmati. Nggak mungkin nggak kita nikmati. Ya, Bu NN maju terus. Nah, yuk kita lanjutin. Jadi hari ini yuk siapa yang mau belajar setia, apalagi sudah kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, sudah nikmati pasangan yang error-error yang tidak ideal, kita nikmati. Toh yang tidak ideal itu cuma ada di dunia. Tangkep ya. Yang tidak ideal, keuangan tidak ideal. Yang namanya rumah tangga tidak ideal. Yang namanya semua keadaan yang tidak ideal. Itu hanya sesaat. Nanti semua ke dalam kekekalan, semuanya itu ideal. Makanya yang tidak ideal ini terjadi supaya kita menikmati kehidupan yang ideal selamanya. Daripada kita berusaha mencari pasangan yang ideal, karena pasangan saya Bu, tidak ideal Bu, jengkelin saya mau cari pasangan yang ideal di dunia, tidak bakal ketemu saudara. Kita tahu dunia ini semua tempat yang tidak ideal kita hidup, banyak air mata, masalah, banyak orang jahat di sekitar kita. Tapi nanti di dalam kekekalan kita tidak akan menemukan yang namanya air mata, masalah, orang jahat, maut. Itu ideal, kehidupan ideal. Makanya bertahan ya, yuk kita baca. Saya khotbahnya sekarang padat, singkat, jelas. Singkat, padat, jelas ya. Tahun 2026, khotbah singkat, padat, jelas. Nanti itu semua akan menjadi rema yang gampang diingat, tapi ini powerful. Saya percaya singkat, padat, jelas itu akan menjadi satu khotbah yang powerful. Yuk kita baca. Jangan pesimis, itu yang pertama. 2 Timotius 4 ayat 17 sampai 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Lihat ya, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Kita ini hari ini, kalau saudara baca apa yang dikatakan Paulus, Tuhan itu menjalani kehidupan. Tuhan itu tetap mendampingi saudara, menguatkan saudara.
Dan yang luar biasanya, dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Berarti saudara dan saya hari ini ngalami masalah. Kita ini lagi sekolah kehidupan. Saudara, tidak mungkin Injil diberitakan lewat hidup saudara kalau kita tidak sekolah kehidupan. Saudara kepingin jadi pinter aja sekolah SD, SMP, SMA, ya kuliah, saudara selesaikan semua kan berusaha dengan baik. Tapi ada satu sekolah yang saudara harus juga ngalami supaya Injil itu diberitakan. Kalau kita hari ini tuayan banyak, pengerjanya sangat minim, saudara. Kenapa? Karena kita rata-rata waktu Tuhan bawa kita ke sekolah kehidupan, kita berusaha untuk cari sekolah kenyamanan. Kita tidak mau sekolah kehidupan yang Tuhan bilang gini, nak, aku tetap butuh orang-orang yang rela jadi alatku untuk memberitakan Injil. Supaya lewat sekolah kehidupan, Injil ini diberitakan. Saya percaya seorang yang bisa berkhotbah dengan baik, saudara percaya harus yang wajib itu lewat sekolah kehidupan dulu. Bukan lewat sekolah Alkitab dulu, saudara. Ya, sekolah Alkitab itu melengkapi, tapi dasarnya saudara harus sekolah kehidupan itu jauh lebih powerful. Orang bagaimana bisa khotbah? Jangan takut, jangan khawatir kalau hidupnya zona nyaman. Ayo, kan cuma teori. Jujur banyak juga beberapa orang yang on fire di dalam Tuhan. Ketika dia diproses untuk jadi pelaku firman, untuk sekolah kehidupan, banyak yang tumbang juga. Kita semua hari ini persiapkan, karena ketika kalau sudah mau mulai pesimis, saya mulai mengingatkan diri saya, Eli, ini cuma ujian sekolah kehidupan. Supaya lewat proses hidupmu ini, banyak orang akan melihat Kristus, banyak orang dikuatkan. Kamu sekolah kehidupan dengan baik. Toh, Tuhan itu mendampingi kamu. Tuhan itu menguatkan kamu, bahkan Tuhan itu melepaskan kamu dari mulut singa. Artinya, kehidupan kita ngalami proses. Ya, kita tidak boleh pesimis, optimis. Ini cuman sesaat. Karena aku lagi masuk sekolah kehidupan, supaya lewat aku Injil itu diberitakan. Hari ini jangan tunggu hamba Tuhan yang bisa memberitakan Injil, konselor di gereja. Enggak, saudara. Kita semua itu harus menjadi perantaranya Injil buat dunia ini. Kalau Tuhan berkata, nak, ini tuanya banyak. Lihat, saudara. Pergi kemana-mana, saudara pasti lihat banyak orang susah hari-hari ini. Banyak orang lagi tumbang, banyak orang lagi terpuruk, banyak orang mengalami tekanan yang besar. Sementara kita hari ini tidak pernah diperlengkapi dengan Injil. Injilmu minim. Kenapa? Saya melihat loh ibu-ibu yang radikal, yang jalani proses dengan benar. Saya sampai bilang beberapa orang, sudah waktunya kamu berkhotbah, sudah waktunya kamu hari ini menginjili orang yang lagi ngalami masalah. Kenapa? Karena kamu sudah lulus melewati masa-masa yang tersulit. Saya bisa menginjil hari ini. Saya bisa berkhotbah sampai hari ini. Buat orang-orang yang ngalami seperti Bu NN, pasien ICU. Kenapa? Karena saya sudah jadi pasien ICU dulu. Saya sudah bisa ngomong kemarin khotbah bagaimana waktu kita ngalami keadaan yang lunglai, buluh yang terkulai. Saya sudah pernah ngalami yang namanya masa-masa melewati bulu yang terkulai, saudara. Orang di ICU itu terkulai gini, di tempat tidur tidak berdaya apa-apa. Saya sudah melewati fase-fase di mana saya jadi pasien yang terkulai. Tapi lihat Tuhan itu kuasanya nyata. Waktu saya tidak pesimis, saya optimis bersama Tuhan. Bulu yang terkulai bukannya dipatahkannya, tapi ajaibnya Tuhan, orang yang terkulai di ICU seperti saya, malah dipakai Tuhan jadi evangelis yang hari ini bisa menguatkan banyak Bu NN lainnya. Itu semua kasih karunia, anugerah. Saudara kalau lagi terkulai, saudara jangan
pesimis, optimis. Karena waktu saudara terkulai, nanti Tuhan sendiri yang akan bawa saudara terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi kalau pesimis, ya Tuhan tidak akan pilih saudara. Tuhan tidak akan pakai saudara. Senyatanya Tuhan tuh lagi mau pakai orang-orang. Saudara kalau lihat kata-kata, ya tuayan banyak, pengerjanya sedikit. Hari ini Tuhan jadi buka lowongan pekerja loh buat kita semua. Ayo, kita semua jadi lowongan kerja. Tuhan lagi buka lowongan kerja banyak. Terutama saya percaya Tuhan tidak pilih orang yang di zona nyaman. Lowongan kerja, kalau saudara Tuhan yang pilih, Tuhan pasti pilih yang ada di dalam ICU yang sudah terkapar ya, yang sudah padam, bulu yang padam sumbunya tidak akan dipadamkannya, yang pudar. Itu yang Tuhan lagi cari, yang lagi patah semangat, yang lagi ambang batas kekuatan, yang nggak punya dasar untuk berharap, yang sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan lagi cari loh, ini jadi pengerjanya. Karena hari-hari ini banyak orang yang perlu dikuatkan, banyak orang yang perlu Injil, perlu kekuatan Injil. Lihat saya kalau sudah mau error sedikit, kena Injil jadi on fire lagi loh. Tidak ada kekuatan yang bisa mengubah hidup saya. Kalau bukan karena Injil, saya bilang gini, Tuhan kok hebat ya Tuhan. Saya lagi konslet sebentar mikir si A kok enak, si B kok enak, ya nikah lagi. Tuhan kasih firman-Nya lengkap. Eli, orang serong hati itu perangkap dan duri loh jalannya. Sementara kamu enak ya sekarang, kamu punya nilai lebih dari kekayaan besar emas perak. Kamu hari ini punya nama baik, kamu hari ini dikasihi banyak orang. Kamu menjadi istri yang nilainya lebih dari permata. Kamu ini permataku, Eli. Apa yang membuat kamu perlu membandingkan hidup yang kelihatannya enak di dunia? Itu cuman jalannya duri dan perangkap. Suatu kali mereka akan kena duri dan perangkap yang mereka ambil keputusan untuk serong hati. Makanya firman ini mengingatkan saudara, yuk yang lagi disakiti istri-istri suami, tetaplah optimis, jangan serong hatimu. Jadilah istri yang setia, jadilah suami yang setia. Jangan pernah serong hati, bangun pernikahan. Dan 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Saudara dan saya, hari ini kita semua sudah punya target. Kita sudah punya tujuan final destination. Tuhan itu lagi mempersiapkan saudara untuk Injil diberitakan. Tapi jangan takut, Tuhan berkata. Tetap optimis. Karena aku 3 hal. Aku pasti akan mendukung engkau. Ya, aku pasti akan mendampingi, menguatkan, dan melepaskan. Itu tadi dari mulut singa. Usaha yang jahat, maut. Hari ini kau ngadepi mulut singa, sudahlah, lewat, lepas dari usaha yang jahat, dari pelakor, pedinor, orang yang mau menjatuhkan usahamu, lepas. Nggak usah takut. Makanya kita nggak boleh pesimis, optimis. Semuanya pasti lepas. Karena aku sendiri yang berkata, Tuhan berkata, aku mendampingi, aku akan menguatkan engkau, bahkan aku melepaskan engkau dari mulut singa, usaha jahat, maut. Yang aku sediakan itu adalah masuk dalam kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Itulah hidup idealmu. Selama kita di dunia, kita ini lagi sekolah kehidupan. Makanya kalau ada orang yang konseling sama saya, selalu orang saya kasih tahu, Bu, jangan pernah menghakimi pasanganmu, mengutuki pasanganmu. Doakan terus. Saudara pikir suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, orang-orang yang nyakiti kita, tidak sekolah kehidupan, sama. Pada akhirnya mereka juga pasti mengalami proses babak belur. Orang yang nyakiti kita, sekolah kehidupan juga. Waktu kita berdoa, Tuhan, bawa pasanganku dalam anugerah-Mu. Bawa mereka cinta Yesus, benci dosa. Mereka sekolah kehidupan. Makanya tanya tadi, nanti Bu NN suruh kesaksian. Tanya,
Kenapa suaminya bisa meninggalkan wanita tobat? Jotos-jotosan. Itu sekolah kehidupan enggak? Sekolah kehidupannya orang berdosa sama kita hari ini sama sekolahnya. Mereka juga diproses, tapi mereka ngalami akibat dulu dari bayar harga akibat dosa babak belur. Saudara pikir istri-istri aja yang babak belur karena disakiti? Enggak. Orang yang berbuat dosa itu lebih babak belur, saudara. Karena apa? Pasti ada sesuatu yang mereka tuai juga. Enggak main-main nuainya orang berdosa, nanti serong hati kan. Yang serong hati kan pasanganmu. Pasti ada duri dan perangkap. Dikejar oleh malapetaka. Sementara kita nanti dikejar oleh berkat. Ya, nah yang kedua, yuk, jadi jangan takut ya. Kalau sudah mau pesimis, ingat Tuhan, ini cuma sekolah kehidupan. Buat apa aku menyerah? Supaya Injil diberitakan. Toh, waktu aku sekolah kehidupan lewat alat keuangan, suamiku sakit penyakit, orang jahat. Di situ Tuhan, Engkau juga tetap pakai orang-orang jahat itu supaya mengasah hidupku untuk aku jadi hidup berkat. Toh Tuhan juga mendampingi aku. Berarti Tuhan di pihak saudara ya. Toh Tuhan juga memberikan aku kekuatan dan pada akhirnya Tuhan pasti melepaskan aku. Makanya aku tidak boleh pesimis, harus optimis. Ingat ya, gampang ya ingetannya. Makanya saya khotbah singkat padat jelas supaya gampang diingat. Kalau sudah mau lowbat, bateraimu sudah mulai putus asa, saudara mulai katakan, optimis, optimis. Ini cuman sekolah kehidupan. Sementara toh waktu sekolah, kita kalau sekolah ada gurunya enggak? Jelaskan, guru kita, guru besar kita Yesus Kristus itu tetap mendampingi saudara, tetap menguatkan, tetap melepaskan. Jadi tidak ada orang di tahun 2026 kalau sudah dengar khotbah ini semuanya pesimis, lobet, enggak, optimis. Optimis melihat hari esok. Tuhan sudah sediakan yang namanya kekayaan besar, emas, perak. Kita sudah disediakan Tuhan. Berikutnya, yang kedua, jangan negatif. Kalau negatif itu saudara harus ingat apa? Lukas 12 ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Ayat ini saya dapat kemarin ya waktu saya bangun pagi. Tuhan ingatkan saya waktu bangun pagi mulai mikir sedikit. Tuhan lihatkan ayat ini. Tuhan tuh baik, keren. Waktu saya mulai taruh pikiran negatif, takut, taruh pikiran negatif, mulai tawar hati. Di situ Tuhan langsung buka mata pagi hari. Tuhan bicara Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Lihat ya, burung pipit itu ada harganya. 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang cuma nilainya buat saudara cuma 2 duit 5 ekor. 5 bayarnya cuma 2. Kira-kira itu pun tidak ada nilainya. Tapi Tuhan itu berkata, itu pun loh Eli, tidak seekor pun daripadanya yang aku lupakanlah kamu Eli. Kamu ini nilainya bukan lagi 2 duit tapi nyawaku. Kamu punya nilai itu sudah unlimited sampai nyawaku buat bayar hidupmu. Sementara burung pipit 2 duit aja, tidak seekor pun aku bisa lupa. Apalagi yang namanya di sini banyak yang namanya Dita, Joni, Melan, ya Desi, Julitan, semua. Tidak mungkin kalau itu seekor pun burung pipit tidak dilupakan. Maka malam ini Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa aku lupakan. Aku bayar engkau, nilaimu itu nyawaku Eli. Kenapa kamu mesti takut menghadapi realita? Aduh, pagi-pagi buka mata, Tuhan sudah kasih saya peneguhan lagi. Saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, kamu itu melebihi burung pipit. Dan ayat berikutnya, 7. Bahkan Eli, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Hitungan. Kira-kira
hutang-hutang saudara terhitung enggak sama Tuhan? Wong rambut ini loh, orang enggak bisa ngitung, Tuhan tuh sampai peduli. Tuhan perhatikan sampai yang namanya dari ujung rambut, ujung kaki. Tuhan bilang gini, aku itu pemerhati yang baik, Eli. Ujung rambutmu sampai ujung kaki, aku semuanya peduli. Jadi kalau orang enggak peduli sama hidupmu, enggak usah dipikirin. EGP, emangnya gua pikirin. Yang penting aku Tuhan Allahmu hari ini sangat memperdulikan hidupmu, memperhatikan hidupmu. Aku tahu hitungan sakitmu, aku tahu hitungan rugimu, aku tahu hitungan air matamu yang sudah bertahun-tahun engkau berjuang. Di situ saya baru sadar, oh iya ya Tuhan. Berikutnya, yuk kita lihat. Karena itu Tuhan berkata apa? Jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kalau mulai negatif itu takut, khawatir, cemas, tawar hati. Apa yang diingat? Yang diingat burung pipit. Gampang ya? Jadi supaya kita tetap positif. Kalau sudah mulai takut, iya ya, burung pipit aja yang enggak punya nilai. Nilainya cuma 2 duit, sementara Eli Kurniawati nilainya unlimited. Nyawanya Tuhan Yesus itu bayar harganya buat Eli Kurniawati, buat kita semua. Masa sih Tuhan itu bisa lupa? Yang kedua, yuk kita lihat PowerPoint-nya. Kita enggak pernah dilupakan Allah. Kita ini sangat diperhatikan, ya. Kita itu enggak pernah lepas dari perhatian pemandangannya Tuhan. Berarti Tuhan peduli. Yang ketiga, kita berharga di mata Tuhan. Jadi 3 hal. Kita enggak pernah dilupakan Allah, kita enggak pernah lepas perhatian dari pemandangan Tuhan karena kita diperdulikan, dan yang ketiga, kita berharga, bahkan sangat berharga di mata Tuhan. Saudara kalau sudah mulai negatif, yuk saudara mulai bangun terus, ingat burung pipit, ingat kita ini sekolah kehidupan. Itu aja. Sekolah kehidupanmu juga masa enggak lewat-lewat? Ya pasti lewat. Kalau sudah selesai sekolah kehidupan, maka kita tahu Kisah Rasul 1 ayat 8. Engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya siapkan hidup kita baik-baik. Apa gunanya kita jadi saksi dunia? Sementara selama ini saya diingatkan Tuhan, 15 tahun Eli, waktu engkau dalam zona nyaman, engkau enggak mungkin jadi saksiku. Engkau cuma jadi saksi dunia, ibu sosialita ya, show off, barang tas merek, jam branded, semua yang kau pakai, jam branded, tas branded, sepatu branded, pakaian branded. Bukankah ini cuman urusan sekitar seputar duniawi? Yang kau pulang enggak bawa upah apa-apa di situ. Mati juga barang-barang apa yang kau banggakan itu semuanya juga enggak ada satupun yang dibawa. Tapi mengucap syukurlah lewat tekanan demi tekanan yang aku izinkan terjadi. Ternyata aku bawa sekolah kehidupanmu hari ini bukan hanya SD. SD lulus naik SMP, next level. SMP lulus SMA, SMA lulus kuliah, S1, S2. Aduh Tuhan, sampai S berapa Tuhan? Saya tanya, jujur, tiap kali naik tingkat jelas ujiannya jauh lebih berat juga. Pasti ada materi ujian. Ya nggak mungkin yang sama, saudara, yang diujikan. Bobotnya pasti lebih berbobot. Makanya kita hari ini jangan pernah hari ini pesimis. Kalau kehidupanmu jauh lebih berat dari tahun-tahun lalu, itu berarti kita ini sudah berbobot. Tangkep ya, karena kualitas kita juga akan dinaikkan bobotnya sama Tuhan. Saudara ndak hanya dibawa terbang tinggi, tapi super tinggi lagi. Makanya kita bersyukur Tuhan, berarti aku sekolah kehidupannya jauh lebih berbobot ya, supaya aku bisa menjadi saksi Kristus yang berbobot, yang punya nilai. Makanya waktu kita ada di ambang batas kekuatan, orang yang lagi tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, saudara jangan pesimis, optimis, karena Tuhan lagi pilih hidupmu. Lewat perantara hidupmu, Injil akan diberitakan. Tuhan lagi buka lowongan pekerjaannya,
buat para pengerja-pengerja kerajaan Allah yang dipersiapkan Tuhan untuk menuai. Karena tuaian ini banyak, saudara. Pengerjanya lagi minim, Tuhan lagi memperbanyak pengerja-pengerja, khususnya yang sudah lulus ujian kehidupan di tahun-tahun lalu. Badaimu besar, badaimu luar biasa, goncanganmu besar. Inilah orang-orang yang terpilih untuk dipersiapkan Tuhan. Makanya kita jangan pernah pesimis, optimis. Kalau sudah negatif, apa yang diingat ya, jangan takut ya. Jadi hari ini kalau sudah pesimis, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap mendampingi, memberikan kekuatan dan melepaskan. Kalau negatif, ingat burung pipit ya, tidak pernah dilupakan. Dua duit, kita lebih dari dua duit, unlimited, tidak pernah dilupakan, pasti diperhatikan. Dan yang ketiga, kita ini sangat berharga. Yang terakhir, bangun optimis ya. Setelah itu kita selesai. Bangun optimis dan positif ya. Saya percaya beberapa saat ini saya terima beberapa laporan WA. Saya lagi suruh beberapa orang yang tulis WA itu, dia bilang gini, Bu, saya ini hari ini memang masalah saya bertambah besar, tapi saya melihat kekuatan Tuhan besar di pihak saya. Saya bukan lihat hasilnya yang berhasil, yang masalah saya berhasil dipulihkan, tapi yang saya kagum dengan cara Tuhan. Tuhan membuat berhasil hidup saya berubah. Dulu saya ini preman, Bu Eli, seperti Bu Eli. Saya ini kuala, Bu Eli. Saya ini judesnya, jutek saya, Bu Eli. Jahat, jutek, judes 3J itu benar saya seperti Bu Eli dulu. Tapi yang membuat saya kagum ternyata masalah saya belum berhasil melihat pemulihan, tapi Tuhan hebat, berhasil merubah saya di tahun ini. Saya tanya, Bu, sekarang gimana? Saya itu sekarang kok bisa jadi orang sabar ya, Bu Eli? Heran, Bu Eli. Kalau dulu saya disakiti, tersinggung dikit dengan perkataan suami saya, nyolot, saya maki-maki suami saya, bahkan saya pernah ndak sapa suami saya 2 minggu. Sekarang Bu Eli malah gantian, Bu Eli. Kalau saya dimaki-maki, saya bisa diam 1000 bahasa. Saya ingat perkataan Bu Eli, kalau sudah dimaki orang, ndak usah bantah, ngomong dalam hati, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, berkat besar, haleluya puji Tuhan, berkat besar. Saudara percaya, waktu itu terjadi, itu melatih loh sekolah kehidupan. Coba, ada ndak sekolah kehidupan yang melatih kita jadi sabar? Ayo, ndak ada, saudara, hebat. Saya sendiri juga kagum dengan cara Tuhan. Dulu saya juga orang yang emosional. Ya, mama saya dulu katanya, mama saya ini orangnya emosi, pelit lagi, pelit lagi. Katanya, untung lu ya, kamu ini kenal Tuhan Yesus, kenal kebenaran. Dulu kamu itu orang yang pelit sudah, pelit, habis gitu kamu ini orangnya ndak kenaan emosian. Lihat, ada ndak sekolah kehidupan yang bisa mengubah emosimu, pelitmu? Ayo coba cari sekolah yang ada bisa mengubah. Walaupun sekolah kepribadian pun paling kepribadian jalannya yang berubah. Tapi kalau di rumah jalanmu juga pasti gak berubah. Tapi lewat sekolah kehidupan, ucap syukur loh. Memang masalahnya belum berhasil diubah. Tapi yang hebat, Tuhan mengubah hidup kita itu jauh lebih hebat. Bukankah perubahan hidup kita nanti akan dibawa di dalam kekekalan? Ya, yuk bangun optimis, kita buka ayatnya. Saudara percaya hari ini bangun optimis dan positif. Kenapa? Bilangan 23 ayat 19 kita baca terlebih dahulu. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Berarti hari ini kenapa kita optimis dan kenapa kita positif? Karena ada firman itu tadi. Waktu saya dapat firman, itu sesuatu yang saya yakini. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan berkata, masa aku berfirman tidak aku lakukan? Masa sih aku berbicara aku tidak nepati? Kalau aku bicara buat hidupmu, Eli, nilaimu sekarang itu lebih dari permata, maka itu yang akan aku lakukan. Kamu itu punya nilai yang lebih dari kekayaan besar, lebih dari emas perak. Masa aku tidak lakukan? Tidak mungkin. Makanya hari ini kenapa kita bisa optimis dan positif, itu karena kita punya firman
firman. Tanggap ya, kita ini punya firman yang tidak mungkin tidak digenapi sama Tuhan. Kalau kita hari ini hidup pegang janji suami di depan altar pernikahan, pegang janji istri, bisa ditepati terus? Enggak kan? Banyak yang ingkar kan? Katanya waktu menikah pertama, aku akan setia dengan engkau ya dalam suka dan duka. Sekarang sudah kaya Bu Eli, sudah tajir melintir. Istrinya 2 Bu Eli. Nah, lihat ya. Istri saya sudah dulu susah kita sama-sama. Sekarang istri saya Bu Eli sombong. Kerjaannya sudah diberkati sementara saya makin bangkrut, dia selingkuh. Banyak orang bisa mengingkari janji, tapi hari ini kenapa kita perlu optimis dan positif? Karena kita pegang polis. Polisnya apa? Ya firman Tuhan itu, janji Tuhan itu pasti ditepati. Nah, salah satu yang saya ambil paling gampang, singkat, padat, jelas. Apa yang jadi pegangan kita untuk menghadapi tahun 2026 ke depan? Kita tidak pernah tahu. Kita masih panjang ya perjalanan 12 bulan ke depan. Tapi tidak usah takut, 12 bakul sudah Tuhan persiapkan buat saudara di tahun 2026. Satu bulan tidak usah minta 2 bakul, 1 bakul aja cukup. Semakin serakah, semakin tamak, nanti semakin tidak lihat berkat yang berlimpah. Kalau doa tiap bulan minta 1 bakulmu Tuhan, cukup. Itu aja ya. Saudara, tiap bulan kita selalu berdoa di awal bulan, minta Tuhan kirimkan bakul-bakulnya. Tuhan tuh punya 12 bakul. Itu yang akan Tuhan pelihara. Burung gagak Tuhan juga akan kirim buat saudara dan saya. Mana ya. Nah, kita baca Amsal 23 ayat 18. Setelah itu kita selesai. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan di Mazmur 12 ayat 7a, janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara, kita hari ini optimis dan positif karena kita pegang polis perkataannya Tuhan, polis yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan digenapi. Mungkin kita belum melihat, mungkin polisnya Tuhan itu ya, kalau polis asuransi kan kita bisa baca jelas ini itu pun bisa ingkar. Polis Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu jadi kekuatan yang jaminannya super luar biasa. Karena yang menjamin Yesus Kristus loh. Saudara, hari ini kenapa sih orang lebih banyak percaya kepada polis dunia daripada polis asuransi? Kita percaya hari ini banyak polis dunia daripada polis asuransi, padahal polis dunia asuransi itu bisa ingkar, tapi polis janji Tuhan itu akan terbukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari semua janji-janjinya hari ini. Yuk kita lihat 3 hal. Bagaimana Ulangan 7 ayat 9 ayat terakhir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Tuhan itu Allah yang setia. Makanya kalau kita hari ini pegang polis lewat firman Tuhan, itu sudah tidak perlu ragu. Apa yang saudara percayai itu yang Tuhan genapi. Buka 3 hal. Bangun optimis positif. Saudara, hari ini kita pegang polis. Nanti kita doa. Kita sudah pegang polis. Saudara, jangan pernah ragu lagi. Optimis hidupmu. Kalau hidupmu melebihi burung pipit, itu yang saudara percayai. Hari ini pegang polis. Polisnya apa? Masih ada harapan. Masih ada masa depan. Masih ada janji Tuhan. Yang janjinya murni dan dia setia menggenapi janji-janjinya. Jadi sekali lagi dalam genggaman kita ini, saudara, sudah kalau saudara mulai lowbat, saudara katakan, aku masih punya harapan buat rumah tanggaku. Aku masih punya masa depan buat keuanganku. Aku masih punya janji Tuhan buat rumah tangga keuanganku. Hari ini siapa yang lagi lowbat, yang lagi terkulai dalam keadaan keuangan, dalam keadaan usahamu, pekerjaanmu kok di PHK. Pastikan, saudara, malam ini kita mau langkah profetik. Genggam positif dan
optimismu karena kita menggenggam apa yang Tuhan perkatakan. Masakan aku berkata tidak aku genapi. Masakan ketika aku berfirman tidak aku lakukan. Apa yang Tuhan katakan hari ini di Bilangan 23 ayat 9, Tuhan itu akan melakukannya dan kita percaya. Siapa yang lagi dalam keadaan terpuruk, kita berkata, Tuhan, ini cuman alat peraga. Aku tahu aku lagi sekolah kehidupan lewat keuangan, lewat rumah tangga, supaya nanti aku juga jadi berkat dalam masalah keuangan. Aku juga jadi berkat dalam masalah rumah tangga orang lain. Kita semua punya sekolah masing-masing jurusan. Saya jurusan rumah tangga, ya. Mungkin saudara jurusan keuangan, mungkin saudara sudah jurusan sakit penyakit, jurusan PHK. Kemarin waktu saya ngobrol dengan beberapa orang waktu di Amerika, ya, waktu ada yang ngajak saya makan, kita ngobrol-ngobrol. Ayo, milih jurusan mana? Mau kalau disuruh milih angket, dipilih, ya sebelum mengalami proses, misalnya Tuhan tanya, dikasih angket, kamu pilih jurusan yang mana? Keuangan, suami, anak-anak, ya, kanker, keuangan, suami, anak-anak, atau pekerjaan. Orang mulai berpikir semua, aduh, kalau kanker ya sakit semua, habis uang, tapi badan sakit semua. Nah enak ya. Kalau anak-anak, ya anak-anak ini kan darah daging. Anak-anak sakit, kita ya sakit. Tapi kalau suami kan bukan darah daging ya. Kalau dia ngalami bencana, stroke ya kita enggak apa-apa mungkin. Karena dia bukan darah daging. Saya ketawa. Kalau anak sakit, kita sakit karena itu darah daging kita. Ya, lah kalau kita kanker, pilih penyakit, ya kita ya sakit semua. Sudah habis uang puluhan juta, ratusan juta di kemo botak, ya kita sakit. Ini masih sakit keluar uang, lebih berat juga kalau sakit. Lah kalau anak ya berat. Sudah milih suami ya saja. Kalau suami kan bukan darah daging, sakitmu ya sakitmu, sakitku ya sakitku. Saya ketawa, tapi masalahnya kita kan nggak bisa milih. Terus yang satu nyeletuk gini, kamu bersyukur loh, berarti kamu ditempatkan proses jurusan yang enak katanya. Jujur saudara, semua proses kehidupan kita nggak bisa milih. Ya, kita nggak bisa milih saudara. Tapi percayalah, kita semua sudah terpilih jurusan masing-masing. Jadi kalau sudah dipilih ini, saudara sudah jangan lari. Pastikan kita tetap optimis. Siapa yang lagi lowbat, saudara mulai katakan, masih ada harapan kok. Masih ada hari esok kok. Masih ada janji Tuhan. Walaupun realitanya saudara babak belur. Tapi kalau firman Tuhan berkata, harapanmu tidak akan pernah hilang. Masa depanmu selalu ada. Janjiku itu seperti murni yang sudah dimurnikan. Bahkan aku setia menepati janjiku. Maka tidak ada orang yang lowbat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita